Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifah Apriliani dari Pendidikan Ekonomi Akuntansi 2018. Nah, di video kali ini kita akan membahas revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kita tahu, revolusi industri 4.0 adalah konsep yang pertama kali dicetuskan di Jerman di tahun 2011. Dari peristiwa ini, sebetulnya industri 2.0 dan industri 3.0 baru muncul. Sebelumnya cuma dikenal dengan nama revolusi teknologi dan revolusi digital. Revolusi industri 4.0 dapat dipahami sebagai perkembangan teknologi pabrik yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data terkini secara mudah dan cepat yang mencakup sistem cyberfisik, internet untuk segala atau kita biasa sebut Internet of Things, komputasi awan, cloud computing, dan komputasi kognitif. Otomasi sendiri merupakan sebuah teknik penggunaan mesin yang disertai dengan teknologi dan sistem kontrol guna mengoptimalkan produksi dan pengiriman barang serta jasa. Nah, apa saja keunggulannya pada industri 4.0? Yang pertama yaitu kemajuan yang paling terasa adalah internet. Di setiap hari kita selalu terhubung dengan internet. Semua komputer tersambung ke sebuah jaringan bersama. Komputer juga semakin kecil sehingga bisa menjadi sebesar kepala kita. Makanya kita jadi punya smartphone. Bukan cuma kita terhubung ke jaringan raksasa, kita jadinya selalu ke jaringan raksasa tersebut. Inilah bagian pertama dari revolusi industri keempat atau Internet of Things, saat komputer-komputer yang ada di pabrik tersambung ke internet. Yang kedua, kemajuan teknologi yang menciptakan 1001 sensor baru dan 1001 cara untuk memanfaatkan informasi yang didapat dari sensor-sensor tersebut yang merekam segalanya selama 24 jam sehari. Informasi ini bahkan menyangkut kinerja pegawai manusia. Misalnya, kini perusahaan bisa melacak gerakan semua pegawainya selama berada di pabrik. Dari gerakan tersebut bisa terlihat bahwa pegawai tersebut menghabiskan waktu terlalu banyak di satu bagian, sehingga bagian tersebut perlu diperbaiki. Yang ketiga, berhubungan dengan yang pertama dan kedua tadi, yaitu komputasi awan atau cloud computing. Perhitungan rumit tetap memerlukan komputer canggih yang besar. Tapi karena sudah terhubung dengan internet, karena ada banyak data yang bisa dikirim melalui internet, semua perhitungan tersebut bisa dilakukan di tempat lain, bukan di pabrik. Jadi semua perusahaan yang punya 5 pabrik di 5 negara berbeda tinggal membeli sebuah superkomputer untuk mengolah data dan diperlukan secara bersamaan untuk kelima pabriknya. Tidak perlu lagi membeli 5 superkomputer untuk melakukannya secara terpisah. Yang keempat, ini yang sebetulnya paling besar, machine learning, yaitu mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar, yang bisa sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan sehingga mengoreksi yang dengan tepat untuk memperbaiki hasil berikutnya. Ini bisa diceritakan dalam AlphaZero atau AI. Sebelum machine learning, sebuah komputer melakukan tugasnya dengan diperintah atau diinstruksikan oleh manusia. Nah, pada saat ini Jepang telah mencetuskan ide baru atau transformasi baru, yaitu Society 5.0. Society 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau yang sering disebut human center dan berbasis teknologi atau technology based.
yang dikembangkan oleh Jepang. Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia. Nah, melalui Society 5.0, kecerdasan manusia atau sering kita sebut artificial intelligence akan mentransformasi big data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan. The Internet of Things. Kita telah mempelajari AI dan Internet of Things pada mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Literasi digital dan kemanusiaan ini ternyata memberikan dampak yang sangat merencanakan pada Society 5.0 menjadi suatu kearifan baru yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia membuka peluang bagi kemanusiaan. Nah, di Society 5.0 akan membawa peradaban yang berpusat pada manusia. Dalam masyarakat ini atau dalam revolusi ini, kekhawatiran utama terjadinya kesenjangan yang muncul dalam produk dan layanan yang diterima setiap individu dikarenakan kesenjangan kemampuan individu tersebut, data dan teknologi. Sebaliknya, dalam Society 5.0, individu mungkin mencapai integrasi lanjutan atau ruang maya dan ruang fisik. Memungkinkan AI berbasis big data dan robot untuk mendukung pekerjaannya. Ini membebaskan manusia dari pekerjaan tugas yang rumit sehari-hari yang tidak mereka kuasai dengan baik dan melalui penciptaan nilai baru. Hal itu memungkinkan penyediaan hanya produk dan layanan yang diperlukan untuk orang-orang yang membutuhkan pada saat produk dan layanan tersebut dibutuhkan. Dengan demikian, mengoptimalkan seluruh sistem sosial dan organisasi. Ini adalah masyarakat yang berpusat pada setiap orang dan bukan masa depan, yang dikendalikan dan dipantau oleh robot maupun AI. Mencapai Society 5.0 dengan atribut ini akan memungkinkan tidak hanya Jepang, tetapi dunia juga mampu mewujudkan pembangunan ekonomi sambil memecahkan masalah sosial yang utama. Jepang bertujuan untuk menjadi negara pertama di dunia yang mencapai masyarakat yang berpusat pada manusia, dimanapun, siapapun yang dapat menikmati kehidupan berkualitas tinggi yang penuh dengan semangat dan harapan. Tujuan untuk mencapai Society 5.0 ini dengan menggabungkan teknologi canggih di berbagai industri dan kegiatan sosial, serta mendorong inovasi dan menciptakan nilai baru. Nah, bagaimana Society 5.0 ini bekerja? Mulai dari drone delivery. Bagian kanan ini, drone akan digunakan untuk mengantarkan dan mengirimkan barang-barang, meninjau properti, dan mendukung pertolongan bencana di sekitar dunia kita. Dengan adanya drone, harapan dan impian akan dihasilkan. Alat-alat rumah tangga yang berbasis artificial intelligence. Peralatan rumah tangga yang menggunakan teknologi intelijensia buatan sedang dikembangkan dan dijualkan di seluruh dunia. Kenyamanan akan dilancarkan ketika peralatan rumah tangga kita terhubung satu sama lain. Contoh peralatan tersebut adalah kulkas dan juga pengeras suara dengan AI. Yang selanjutnya, medical care. Para pembantu yang tak kenal lelah akan segera membantu layanan pengasuhan dan penerima perawatan. Masyarakat kita yang mengalami penuaan menantang kemampuan kita untuk menyediakan layanan pengobatan dan perawatan. Robot-robot ini dan bentuk-bentuk lain dari teknologi canggih memberi kita petunjuk dalam hal solusi. Teknologi-teknologi yang telah dikembangkan seperti telemedicine, robot perawat, dan layanan pemantauan.
Yang selanjutnya yaitu smart work. Smart work atau peran robot-robot yang meningkat akan menghilangkan kerja keras. Mereka yang bekerja keras dalam lingkungan-lingkungan yang menantang akan segera memperoleh rekan kerja yang keren dan terpercaya di sisi mereka. Contoh rekan tersebut yaitu traktor yang bekerja secara otonom tanpa harus dikendalikan oleh manusia, robot-robot pembersih, dan ICT cultivation. Yang selanjutnya cloud. Belanja dan perjalanan akan lebih nyaman dengan awan raksasa. Penyebaran yang cepat dari cloud service menyenangkan para pengguna dan bahkan perusahaan. Investasi yang rendah dan integrasi yang mudah menguntungkan usaha-usaha berskala kecil dan menengah dan juga menguntungkan bisnis pribadi. Layanan tersebut misalnya the accounting cloud, the recon cloud, and production or sales management. Yang selanjutnya yaitu autonomous vehicle. Pahlawan baru datang dalam bidang logistik dan transportasi. Kendaraan yang mengemudi secara otomatis sehingga digambarkan dalam film-film sci-fi adalah teknologi yang melambangkan masa depan. Kita berharap untuk segera melihat awal dari transportasi publik dan logistik dan menyebar ke rumah tangga secara umum. Apa bedanya industri 4.0 dan society 5.0? Menurut pemerintah Jepang, dalam masyarakat industri 4.0 saat ini, berbagai pengetahuan dan informasi lintas wilayah tidaklah cukup. Sementara kerjasama antar wilayah itu sulit, sehingga ada kesenjangan dan juga batasan atas yang harus dilakukan oleh individu. Seperti tugas yang menemukan informasi yang harus diambil dari berbagai sumber, sehingga menganalisanya adalah suatu tantangan yang sulit. Belum lagi tenaga kerja beserta ruang lingkupnya dibatasi oleh usia dan berbagai kualifikasi menurut tingkat kemampuannya. Selain itu, dihadapkan pada masalah oleh penurunan angka kelahiran dan populasi yang menua, serta berkurangnya jumlah penduduk atau sering disebut depopulasi, sehingga sulit untuk merespon perkembangan yang terjadi secara memadai. Sedangkan pada saat Society 5.0 akan mencapai tahap di mana masyarakat yang berwawasan maju dan luas dengan dukungan teknologi digital dan mampu memecahkan stagnasi serta perbatasan yang ada sekarang. Masyarakat yang anggotanya saling menghormati satu sama lain, lintasi dan masyarakat di mana setiap orang dapat memimpin kehidupan yang aktif dan menyenangkan. Nah, bagaimana Society 5.0 diterapkan? Dalam Society 5.0, sejumlah besar informasi dan data atau cloud tidak perlu dicari karena informasi dari sensor dan Internet of di ruang fisik semua tersedia dan terakumulasi secara otomatis di dunia maya. Di dunia maya, data besar atau sering disebut big data ini dianalisis dengan kecerdasan artificial intelligence atau sering disebut AI, dan akan dianalisis dan diumpankan kembali ke manusia dan fisik dalam berbagai bentuk. Dalam Society 5.0, manusia, Internet of Things, dan sistem semuanya saling terhubung di dunia maya, dan hasil optimal yang diperoleh oleh AI tadi diumpankan ke ruang fisik. Proses ini diharapkan akan membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat yang cara yang sebelumnya tidak mungkin. Nah, sekian alasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.